Shalom, selamat pagi saudara yang dikasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini kembali lagi bersama saya Pastor Glenn Natuheru dalam program Bible and Coffee. Puji Tuhan, kita terlebih dahulu mencari kerajaan Allah, firman Tuhan, kebenarannya. Maka kita percaya janjinya jelas, semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kita mengerti bahwa di luar Tuhan kita gak bisa buat apa-apa. Firman yang menuntun kita, firman yang membimbing kita, firman yang mengarahkan kita ke dalam jalan Tuhan. Pagi hari ini kembali kita akan merenungkan firman Tuhan dan kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapak, terima kasih buat hari yang baru, anugerah Tuhan, kasih setia Tuhan nyata atas hidup kami. Kami percaya kalau kami boleh melalui hari sepanjang malam kemarin dan pagi hari ini kami masih boleh ada semua karena kasih karunia Tuhan. Dan secara khusus pagi hari ini kami mau merenungkan firman Tuhan sebelum kami melakukan setiap aktivitas kami di sepanjang hari ini. Roh Kudus, Engkau yang mengajarkan kami, menuntun kami sehingga kami mengerti akan kebenaran, dan biarlah kebenaran ini yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, pagi hari ini kita akan sama-sama belajar satu kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dalam Roma pasalnya yang pertama. Roma pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-21. Roma pasal yang pertama ayat 21, Paulus bilang begini seperti kepada jemaat di Roma. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, Paulus menyampaikan kepada jemaat di Roma bahwa ada orang-orang yang sudah mengenal Allah. Ada orang-orang yang sekalipun dia mengenal Allah, namun hidupnya, kelakuannya, cara-cara, gaya-gaya usahanya, ya kan, keputusan-keputusan yang diambil olehnya tidak sama dengan orang-orang yang memiliki Allah. Sehingga akhirnya jangan sampai kita jadi orang-orang yang ngakunya bertuhan, namun gaya hidup kita, cara hidup kita, perkataan kita sama seperti orang-orang gak bertuhan, gak punya Allah. Kita gampang khawatir, kita gampang bimbang, kita merasa berjalan seorang diri, kita merasa kuat. Padahal kita tahu kekuatan kita berasal daripada Tuhan. Padahal kita tahu di luar Tuhan kita gak bisa buat apa-apa. Sehingga akhirnya hidup kita akan menjadi hidup seperti orang-orang yang tidak memiliki Tuhan, orang-orang ateis. Namun kita mengaku saya percaya ada Tuhan, namun cara hidup saya menunjukkan bahwa saya tidak punya Tuhan. Nipu sana, nipu sini, curang sana, tusuk sini, menghalalkan segala cara. Namun setiap kali mau ibadah dia ibadah. Setiap kali mau berdoa, dia berdoa. Ini yang saya bilang, sekalipun engkau mengenal Tuhan, namun engkau memiliki gaya hidup seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Dan ini Tuhan tidak mau. Makanya Alkitab jelas bilang, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, namun hatinya menjauh daripadaku. Jangan sampai kita menjadi pribadi-pribadi yang memuliakan Tuhan dengan mulut kita, memuliakan Tuhan dengan tubuh fisik kita, namun hati kita, gaya hidup kita, keputusan-keputusan yang kita ambil, secara bisnis kita menunjukkan bahwa kita orang-orang yang tidak memiliki Tuhan. Akhirnya kita belajar satu kebenaran firman Tuhan, saya mengenal Tuhan. Karena itu hidup saya harus mempermuliakan nama Tuhan. Saya mengenal pribadi Tuhan, saya beribadah kepada Tuhan, maka keputusan yang saya ambil, cara perkataan-perkataan saya, kalau saya sedang marah, maka saya harus menunjukkan bahwa saya pribadi yang mengenal Allah. Jangan justru gaya hidup kita, perkataan kita lebih parah dari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Sehingga akhirnya orang bilang, wah, ini orang jahat banget ya. Tapi setiap minggu pergi ke gereja, setiap minggu beribadah, setiap minggu haleluya, haleluya. Tapi giliran udah bisnis, curang, giliran udah ngomong kasar, wah, sudah dikasih dalam Tuhan. Karena itu hari ini saya pelajari, saudara, cara hidup kita,
dan keputusan-keputusan kita menunjukkan apakah kita memiliki Allah atau tidak. Ingat, kita hanya bisa menghasilkan buah untuk menikmati orang lain ketika Kristus tinggal dalam hidup kita. Dengan kata lain, kalau kita memiliki Allah yang benar-benar tinggal dalam hidup kita, maka dengan sendirinya itu akan menghasilkan buah dan orang akan menikmati hidup kita karena kita memiliki Allah. Jadi saya pelajari, karena perbuatan kita menunjukkan keberadaan Allah dalam hidup. Ingat saudara dikasih dalam Tuhan, kita adalah suratan tangan yang terbuka. Paulus bilang kita adalah contoh atau iklan berjalan dari pribadi Yesus, sehingga orang melihat kita akhirnya memuliakan nama Tuhan. Makanya Yesus bilang kan, hendaklah kau bercahaya, hendaklah kau menjadi garam, hendaklah perbuatan baikmu mempermuliakan Bapa di surga. Sehingga akhirnya kita mengerti, kalau perbuatan kita menunjukkan keberadaan Allah dalam hidup kita, maka yang pertama, hiduplah dalam tuntunan Roh. Jangan hidup suka-sukanya sendiri. Kita mau apa buat, kita ngeliat ada orang jahat ngasarin kita, buat hidup kita gak nyaman, kita balas. Kalau kita nyari, kita betul tahu hidup kita dalam tuntunan Allah, maka kita mengerti apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan gak mau. Sehingga akhirnya kita menjadi pribadi-pribadi yang gampang sabar, lemah lembut, ya kan, gak kasar omongan kita. Kenapa? Karena kita tahu bahwa Allah memimpin hidup kita. Karena kita tahu di dalam hidup kita ada pribadi Allah yang senantiasa mengarahkan saya ke dalam jalan-jalan. Jangan mengaku anak Allah kalau kau tidak bisa menjadi pembawa-pembawa damai. Karena Yesus bilang ciri-ciri anak Allah adalah mereka yang membawa damai, saudara. Kalau bentar-bentar kita ngajak ribut, bentar-bentar mulut kita nyakitin orang, bentar-bentar bentak sana, bentak sini, maki sana, maki sini, dipertanyakan, Tuhan mana yang kau sembah? Atau jangan-jangan kau tidak memiliki Tuhan, sehingga kau tidak diajar dan dididik dalam kebenaran. Dan yang kedua saya pelajari, karena perbuatan kita menunjukkan keberadaan Allah dalam hidup kita, maka jadilah berkat bagi orang-orang di sekitar kita dengan apa yang kita bisa buat. Ingat, dengan apa yang kita punya, jangan memaksakan diri dengan apa yang kita tidak punya. Kita jadi berkat dengan apapun yang kita dipercayakan Tuhan dalam hidup kita. Engkau punya senyum, engkau punya kekuatan, engkau punya kata-kata yang membangun, engkau bisa mendoakan mereka, engkau bisa jadi batu loncatan buat hidup mereka. Lakukan, sehingga melalui hidup saudara dan saya, kita bisa dinikmati. Kita menjadi keharuman bagi nama Kristus, menyebarkan keharuman bagi nama Kristus dimanapun kita berada. Bukan justru nyimpen bau bangke, saudaraku. Kita datang, orang bilang oh jauh-jauh nih, orang yang kasar aja dia. Kita datang, orang bilang oh jauh-jauh nih, ini orang yang suka ngomongin orang. Hati-hati saudara. Iya kan? Jangan sampai kita ngaku kita bertuhan, kita memiliki pribadi Allah yang kita sembah dalam Yesus Kristus, namun justru karakter kita lebih parah, lebih hancur dari orang-orang yang tidak bertuhan. Dan yang ketiga saya pelajari, karena perbuatan kita menunjukkan keberadaan Allah dalam hidup kita, maka jadilah batu loncatan bagi orang lain dan bukan batu sandungan. Kita yang memutuskan apakah hidup kita mau kita jadikan batu loncatan bagi orang lain, sehingga melalui hidup kita orang diberkati, melalui hidup kita orang bisa diangkat Tuhan, melalui hidup kita orang bisa dipromosikan Tuhan, atau melalui hidup kita orang bisa jatuh tersandung, melalui hidup kita orang bisa pergi meninggalkan Tuhan. Keputusan ada di saudara dan saya. Karena itu jangan sampai menjadi orang-orang yang ngakunya bertuhan, namun mulutnya tidak seperti orang-orang yang bertuhan. Perkataan atau perbuatannya tidak seperti orang-orang yang bertuhan. Kita memiliki Tuhan yang membentuk hidup kita. Kita memiliki Tuhan yang memberikan rohnya dalam hati kita. Kita memiliki Tuhan yang mengajarkan kita tentang kasih. Karena itu hiduplah sebagaimana Kristus sudah hidup di dalam kita, sehingga akhirnya hidup kita mempermuliakan nama Tuhan. Pada akhirnya saya inginkan buat setiap kita, biarlah kita bukan hanya sekedar percaya. Bukan sekedar percaya. Iya, saya percaya Yesus. Namun biarlah kita mengerti, saya mau percaya dan saya mau melakukan apa yang saya percaya. Jangan cuma sekedar percaya namun kau tidak lakukan apa yang kau percaya. Karena kau menjadi orang-orang yang munafik.
percaya namun tidak melakukan apa yang kau percaya. Kita percaya dan kita melakukan apa yang kita percaya. Kita tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Kami dituntun, kami diajarkan, kami diingatkan. Biarlah hidup kami menjadi pribadi-pribadi yang menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kami. Pribadi-pribadi yang menjadi batu loncatan bagi orang-orang di sekeliling kami. Kami memiliki Tuhan dan biarlah melalui hidup kami orang memuliakan Tuhan dalam hidup. Karena kami adalah suratan tangan yang terbuka yang dapat dibaca oleh semua orang. Tuhan, ampuni kami kalau selama ini mulut kami kasar. Ampuni kami kalau selama ini gaya hidup kami tidak menunjukkan keberadaan Tuhan dalam hidup kami. Ampuni kami buat setiap keputusan-keputusan yang kami ambil yang tidak memuliakan Tuhan dalam hidup kami. Hari ini Tuhan, kami mau berubah. Hari ini Tuhan, kami mau berubah. Roh Kudus mampukan kami, sehingga melalui hidup kami orang boleh melihat Yesus. Melalui hidup kami orang boleh melihat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi.